25 teori komunikasi. Yang pertama, teori informatif. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang kedua, teori koneksi. Teori koneksi ini yang dikenal dengan teori koneksionisme. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses koneksi antara stimulus respon yang berujung kepada perubahan tingkah laku. Yang ketiga, teori behaviorisme, teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang keempat, teori komunikasi 2 tahap adalah di mana media massa mempengaruhi individu melalui open leader atau pemuka pendapat. Yang kelima, teori sikap. Standpoint merupakan teori penting yang membahas tentang hubungan timbal balik antara kekuasaan dan pengetahuan dengan menjelaskan bahwa beberapa perspektif cenderung lebih dominan dibanding perspektif yang lainnya. Yang keenam, pengharapan nilai. Value expectancy theory adalah salah satu teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media sosial pemirsanya dilihat dari kepentingan penggunaannya. Yang ketujuh, ada teori proses seleksi. Seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedelapan, teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini sering disebut teori interaksi awal, yang mengemukakan bahwa ketika dua orang asing bertemu, fokus mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau kegelisahan mengenai satu sama lain dalam hubungan mereka. Yang kesembilan, ada teori analisis transaksional adalah mengkaji dengan dalam mengenai proses transaksi, baik mengenai subjek pelaku transaksi yaitu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut maupun objek transaksi yaitu bahasa verba maupun non-verba yang diungkapkan oleh para pelaku transaksi tersebut. Yang ke-10 ada teori administrasi. Teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pemimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Ke-11 ada agenda setting, kemampuan untuk mempengaruhi kepentingan di tempat pada topik agenda publik. Studi tentang agenda setting menggambarkan cara media mencoba untuk mempengaruhi permisa dan membangun hierarki prevalensi berita. Yang ke-12 ada struktural fungsional, yaitu sebuah sudut pandang luas yang mencakup dan atau termasuk ke dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan. Yang ke-13 ada difusi inovasi, adalah sebagai kegiatan mengkomunikasikan inovasi melalui saluran-saluran tertentu pada saat tertentu di antara anggota-anggota suatu sistem sosial yang mencangkup teknologi, produk baru dan ide-ide baru. Yang ke-14 ada social scientific, mengkaji hubungan antara individu dan masyarakat serta memperkembangkan dan mengoperasikan masyarakat daripada mempelajari dunia. Yang ke-15 ada teori norma budaya. Penekanannya pada tema-tema tertentu menciptakan kesan-kesan pada khalayak di mana norma-norma budaya umum mengenai topik yang diberikan bobot itu dibentuk dengan cara-cara tertentu. Khalayak akan terpenuhi, pada akhirnya media memenuhi kebutuhan khalayak, disebut media efektif.
Yang ke-22 adalah teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau teori dependensi menjelaskan bagaimana negara terpinggir atau negara dunia ketiga memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada negara dunia pertama atau negara inti. Ketika negara terpinggir menjalin hubungan dengan negara inti, hubungan ini akan membentuk ketergantungan. Yang ke-23 ada teori konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mendepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Yang ke-24 ada teori dramaturgi, merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa di dalam kegiatan interaksi satu sama lain sama halnya dengan pertunjukan sebuah drama. Dalam hal ini merupakan manusia merupakan aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukannya. Yang ke-25 ada teori kredibilitas. Sumber adalah teori yang dikemukakan oleh Hofland, Janis, dan Kelley. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah dipersuasi jika sumber-sumber persuasinya cukup kredibel. Sekian, terima kasih, bye-bye.